Mazmur 136, kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Nah, ketiga ayat ini kita akan bersama-sama membacanya. Mazmur pasal 136 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sudah semua dapat? Sudah ya? Baik. Kita membacanya bersama-sama. Tiga ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Mazmur ini ditulis orang yang sangat masyhur sekali. Dia adalah raja di tengah-tengah orang Israel dan dia melihat Allah itu baik. Sementara itu kasih setianya sampai selama-lamanya. Ada beberapa hal dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini yang perlu kita lihat untuk meneliti kata yang dipakai. Ibu-ibu tidak perlu hafal, ya, tidak perlu hafal, tetapi ingin kita tahu apa kira-kira maksud dari kata-kata itu sebelum kita masuk kepada inti khotbah ini. Yang pertama itu bersyukur. Jadi ini hanya menunjukkan kepada ibu-ibu, saya sudah melihat ada sebuah aplikasi, kami udah pelajari itu di waktu camp kita dulu. Mungkin ada ibu-ibu yang datang, ada beberapa ibu-ibu. Jadi kita belajar bagaimana supaya kita mengerti kata itu, ya. Jadi ada sekarang. Jadi orang ibu-ibu yang tidak belajar Ibrani, bahasa Yunani, tidak usah khawatir. Kalau ibu-ibu mau, sebenarnya aplikasinya itu sudah ada. Tapi saya hanya singkat saja. Nah, bersyukur ini yang dibawa ini, bersyukur kalau membacanya itu pengucapannya itu kan yahdah. Ya, begitulah kira-kira ya. Definisinya mengucap syukur, memuji, mengaku. Kalau bahasa Ibraninya ini cara nulisnya enggak usah ibu hafal-hafal. Oh yahdah, ya kan? Enggak usah. Nah, kata ini, kata kerja Ibrani yahdah ini pada dasarnya berarti mengungkapkan rasa syukur, perhatikan, atau pujian seringkali ditunjukkan kepada Tuhan. Ia mencakup tindakan mengucap syukur, mengakui karakter dan perbuatan Tuhan. Dalam konteks ibadah, yada melibatkan ekspresi rasa hormat dan pemujaan yang tulus, seringkali disertai dengan gerakan fisik seperti mengangkat tangan. Rupanya bersyukur itu apa itu? Dimulai dari siapa Allah itu. Karena bersyukur adalah pemujaan dan berterima kasih kepada Allah. Siapa dia dan apa tindakannya. Ya, itu dulu. Nanti kita akan simpulkan pada bagian terakhir. Karena inilah tema kita ini. Yang berikutnya, Tuhan tidak ada ya. Oh ini, ya. Tuhan, T-U-H-A-N besar. Itu dalam penulisannya sebenarnya itu, inilah cara menulisnya, nggak usah hafal. Kita pengucapannya saja. Jadi seringkali Yehova itu fonetiknya, fonnya. Jadi tapi pengucapannya Yahweh atau Yahweh, ya Yahweh. Jadi tetapi karena di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris itu tidak lagi dipakai, maka ditulis kata T-U-H-A-N itu huruf besar. Bahasa Batak Toba juga, ya kan? Bahasa Batak Toba juga, bahasa Batak Toba Jehovah, ya. Jadi itu cara penulisannya saja. Nah, dalam Yesaya 42 ayat 8, akulah Tuhan. Perhatikan ibu-ibu, T-U-H-A-N itu di huruf besar. Berarti itu menunjuk kepada siapa? Yahweh. Jadi kalau terdapat nanti dalam kitab Alkitab ibu-ibu, dalam huruf besar semua, itu sebenarnya maksudnya Yahweh. Ya, atau di sini Yehova. Itu fonetiknya ya, Yehova itu. Yahweh.
Akulah Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada orang lain dan pujianku kepada berhala. Apa yang mau kita pelajari dari sini? Ibu-ibu terkadang kita sembarangan. Dan hari ini kalau sudah belajar, jangan lagi diulangi. Itu hanya main-main saja lah. Astagfirullah. Masih ada seperti itu? Masih ada di BDBD. Dan saya selalu tegur orang-orang seperti itu. Tahu maksudnya itu? Itu jelas kepada Allah yang disembah di Arab. Lihat kamus, kalau nggak mau percaya. Enggak, itu hanya main-main. Mau main-main, rupanya nggak boleh bermain-main dalam nama ini. Oke? Alhamdulillah. Kalau Allah yang di situ, itu yang seperti huruf W, tahu ya? Surya, kita tidak, iya. Kepada itu yang dimaksudkan. Karena apa? Rupanya banyak Allah, nanti akan kita lihat. Banyak Allah rupanya, yang disebut Allah sebenarnya hanya satu Allah, tetapi namanya iblis. Jadi dibilang, itu Allah ya, itu Allah ya. Ada di Arab, itu Allah juga ya. Jadi sembarangan juga kita mengatakan itu. Astagfirullah, ampuni aku Tuhan. Itu. Alhamdulillah, itu berterima kasih kepada Engkau Allah. Lalu kalau kita tegur seperti, itu main-main saja. Tidak main-main, nama itu nggak boleh main-main. Lihat, akulah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan. Jadi kalau pernah, sudah selesai sampai di sini. Dulu nggak tahu, ya iyalah nggak tahu. Sekarang tahu, jangan sembarangan saja. Ya, Bismillah. Nah, atau apa itu? Kita punya shalom, mereka punya apa? Usah. Pakai itu ada gak shalom kita? Saya tahu Isa Al-Masih karena kami belajar itu memang mereka ingin menunjukkan Yesus tetapi dengan cara yang salah. Itu kan kontroversi dulu ya. Sekarang negara kita saja sudah nggak mau pakai itu kok. Udah Yesus Kristus sekarang, kebangkitan Yesus Kristus bukan lagi kebangkitan Isa Al-Masih dulu kan begitu. Lalu kita masih terus mau juga astagfirullah. Udah latah, tapi tahukah kita itu ternyata salah. Ya sudah, pernah lakukan, sudah sekarang jangan lagi. Itu aja yang mau saya katakan di sini. Saya tidak akan memaksa ibu, dulu belum tahu. Rupanya hari ini kita diberitahu. Yang tadi, itu khusus. Saya nggak ambil di sini, langsung aja ayatnya, sebenarnya ada penjelasannya ini. Itu adalah tradisi di Israel, yang diperkenalkan Tuhan, akulah aku. Akulah aku. Kata ini, Yahweh ini, yang ada. Dialah membuat segala sesuatu. Supaya kita tahu. Jadi kalau berdoa, ya bisa. Orang Batak masih sering itu. Di Bata Jehovah. Ya, tapi karena kita sudah kenal dia, misalnya Yohanes pasal 16 ayat 24, ya kan? Ibu-ibu yang belajar jaminan doa, masih ingat itu apa Yohanes 16 ayat 24? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu di dalam namaku. Mintalah supaya genaplah sukacitamu. Oke, buka. Mari kita buka masing-masing. Yohanes 16 ayat 24. Ya, 24. Itu ayat hafalan itu. Ayat hafalan itu, jaminan jawaban doa. Kan siapa yang sudah belajar jaminan? 5 kan? Yohanes 16 ayat 24. Oke, berarti pas ya. Oke, 3 ya. Jadi kira-kira supaya jangan terhindar kita dari salah alamat, bisa banyak ramlan beban, dengan tubuhku ada pula di si borong-borong. Iya kan? Jadi ibu mau kirim dengan saya parcel. Udah banyak dari Ibu Lydia, Ibu Maria kepada saya parcel. Ternyata mau kepada saya, tapi alamatnya salah. Ramlan Nababan juga, tapi sampainya di Siborong-borong. Kebetulan yang saya katakan itu di Siborong-borong. Ada beberapa kami, kalau saya lihat di Facebook itu ada namanya beberapa Ramlan Nababan. Tapi yang agak-agak lumayan terkenal karena dia aktif di sosial media, Ramlan Nababan yang di Siborong-borong. Sampai di sana. Salah nggak? Ya salah lah. Ya makanya kita sekarang supaya pikiran kita kepada Allah mana? Oh Tuhan, Yahweh.
Allah Bapa. Mau sebut seperti itu nggak apa-apa. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, boleh, nggak apa-apa itu. Yang sudah belajar Tritunggal pasti tahu itu. Mau sebut Roh Kudus, tolonglah kami nggak apa-apa. Tetapi memang diajarkan ya di dalam nama Yesus saja. Makanya sering sekali dua kita sudah pas formulasinya kan. Di dalam nama Yesus Kristus atau kepada Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Terserah. Tetapi yang dimaksud kepada siapakah kita bersyukur, kepada siapakah kita ungkapkan, ya kepada Allah, Yahweh. Ya. Apalagi itu biasanya kan, lagi di dalam kenegaraan. Tuhan yang Maha Esa, kita berteriak. Kenapa nggak sebut saja Yesus? Agak sungkan. Oh mereka nggak sungkan kok, kenapa kita sungkan? Ya itu memang yang kita sembah dan itu tidak dilarang karena memang harus begitu, harus jelas ya. Tuhan kami Yesus Kristus. Siapa yang memberkati kita? Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita. Kepadanya kita bersyukur. Itu menjadi penting supaya kita perhatikan. Jadi jangan asal mulai jadi nabolon. Iya mulai jadi nabolon secara konsep agak mirip itu dengan Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi konsep mulai jadi nabolon itu adalah konsep kebatakan. Perhatikan. Jadi rupanya walaupun namanya sama, itu lain. Nah, kebetulan di sini ketua yayasan. Ketua yayasan YPDPA Sumatera Utara. Nanti ada ketua yayasan Pak Torang, ketua yayasan Terang Hidup. Beda. Agak jadi Allah itu, Allah, nah yang sebentar lagi kita, itu namanya generik kepada semua. Kalau obat generik berarti semua itu sama, ya. Generik. Presiden mirip itu dengan kata presiden. Presiden siapa? Apakah setiap kita katakan presiden itu sudah Prabowo? Belum tentu. Bisa aja Donald Trump, presiden. Iya, presiden. Presiden mana? Presiden Prabowo. Memang dalam konteks Indonesia, kalau kita sebut Indonesia, ya Prabowo lah paling dekat. Jadi kalau kita sebut Allah, ya yang kita sebut adalah Tuhan. Tapi pikiran kita memang harus kepada Tuhan. Oke? Jadi jangan lagi mulai jadi nabolon meragukan. Walaupun itu sama itu dengan pencipta segala sesuatunya. Mulai jadi nabolon berarti yang menjadikan, yang besar, yang menjadikan semuanya. Iya, tapi mulai jadi nabolon konsep itu sudah ada di agama kebatakan. Kenapa pakai itu? Kenapa nggak nama Tuhan Yesus? Aman kan? Dan itu yang disuruh di dalam perjanjian baru. Dalam nama Yesus Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus. Karena Yesuslah pengantara kita. Mengapa kita tepat kepada Allah yang benar? Ya karena Yesus. Kalau tidak, ada orang menyembah, tulus hatinya menyembah, rupanya Allah-Allah yang lain. Maka dilihat matahari, Shinto, itulah Allah. Mereka juga ingin menyebut itu. Boleh ya? Jadi mari mulai sekarang, nggak boleh lagi main-main. Papigao do tayo. Jangan, iya. Nggak bisa kita bermain-main dengan nama Tuhan ya. Boleh? Bagaimana pengertiannya itu? Kalau saya polos saja. Ya nggak main-main, menyebut namanya pun nggak main-main. Nyanyi itu pun puji Tuhan, nggak boleh. Kalau udah puji Tuhan, kesanalah hati kita. Ya. Jadi kalau marilah kita mulai memuji Tuhan, udah nggak usah lagi disebut-sebut. HP-nya dimatikan ya, jangan lagi Iya, nggak usah lagi lah. Masuk gereja, udah mau memuji Tuhan, itu harus hormat. Memang itu yang diinginkan Tuhan. Aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada orang lain dan pujianku kepada berhala. Jadi nggak boleh pujian kepada yang lain dan berhala. Di luar Yesus Kristus, di luar Yahweh, itu berhala. Kalau kamu sebut apakah itu dengan, itu hanya biasa-biasa aja, itu enggak serius, itu terserah. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak main-main dengan namaku itu. Allah, inilah seperti yang tadi. Latar belakang budaya dan sejarah, supaya kita tahu, dalam konteks timur dekat kuno, konsep dewa-dewa adalah hal yang umum dan penggunaan bentuk jamak untuk dewa bukanlah hal yang aneh. Namun Alkitab Ibrani secara unik menggunakan Elohim untuk menegaskan kepercayaan monoteistik pada satu Tuhan yang tertinggi atas segalanya. Bentuk jamaknya
mungkin mencerminkan kepenuhan sifat Tuhan dan sifat-sifatnya. Penggunaan Elohim ada dalam kitab-kitab Ibrani menggarisbawahi kekhasan iman Israel terhadap satu Tuhan yang transenden dan imanen. Nah, jadi Allah, ayat 2 itu ayat 1 tadi kan Tuhan. Ya, ayat 2 Allah. Ayat ketiga berarti Tuhan tapi huruf kecil UHAN-nya ya, supaya kita pelajari. Karena itulah arti mengucap syukur ini. Allah itu dari ya bahasa aslinya di situ cara pengucapannya Elohim. 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 Ya, cara mengucapkannya. Jadi apa ini? Dialah yang tertinggi. Dialah pemuja semuanya. Dialah pencipta segala-galanya. Oke? Itu artinya. Oke, kita Tuhan. Tuhan itu adalah dialah yang berotoritas. Dalam bahasa Indonesia agak mirip itu Tuan. Tuan. Ya dari situ itu. Dari Tuhan, tapi di sini adalah yang tertinggi, Adonai kita bilang. Yang tertinggi, penguasa tertinggi dan penguasa atas seluruh ciptaan. Kalau Allah itu lebih kepada dialah pemilik semuanya. Kalau kepada Tuhan, dialah yang berkuasa atas semuanya. Sebenarnya sama. Dia yang menciptakan, dia pemilik semuanya, tetapi juga dialah pemilik dan yang berkuasa atas semuanya. Konsep ini berbeda dengan konsep misalnya dari Hindu. Ada Brahmana itu mencipta. Ada, kalau saya salah, bolehlah, mungkin terbalik ya. Kalau Brahmana itu udah pasti yang pencipta. Baru apa lagi? Satu lagi? Siwa. Siwa yang perusak atau satu lagi Pak? Siwa kan Trimurti kan? Oke. Jadi beda-beda memang. Yang menciptakan beda, penguasanya beda. Kalau Allah kita tidak, maka dia disebut Allah Tuhan kami. Boleh? Allah itu berarti dialah pemilik, dialah yang menciptakan semuanya. Tuhan itu maksudnya dialah yang berkuasa. Tidak ada sesuatu pun di jagat raya ini di bawah kendalinya. Dia yang mengatur itu. Kalau Allah itu, dia yang membuat semua jadi. Bisa dimengerti ya? Kira-kira gitu. Jadi kalau Allah itu lebih kepada dialah yang menjadikan semuanya. Allah yang menjadikan semuanya. Kalau Tuhan itu, dialah yang berkuasa. Tidak ada yang bisa lari dari setelannya. Tidak ada yang bisa lari dari kehendaknya. Dia yang berkuasa, pemilik tertinggi, pemilik sesuatunya itulah Tuhan. Boleh? Nah, di dalam konsep itulah pemazmur ini sedang berkata bahwa kalau kita bersyukur, atau saya lanjutkan aja kata baik ini. Oh, lewat ya? Ada kata baik tadi kah? Oh ini, terlangkah, sorry ya, karena memang ini ayat sebelumnya. Jadi kita sudah belajar karena Tuhan, Allah dan Tuhan huruf kecil dibuat di belakangnya, sekarang baik. Kata baik itu adalah, ini dia. Pengucapannya tov. Jadi kata-kata yang dipakai kan ini. Jadi di situ lengkap. Jadi kita kira bacanya ini tov kan, rupanya cara membacanya tov. Ya. Tov pada dasarnya menyampaikan gagasan kebaikan dalam berbagai bentuk, baik moral, estetika, atau praktis. Kata ini digunakan untuk menggambarkan apa yang bermanfaat, menyenangkan, dan benar secara moral. Jadi perhatikan, siapakah Allah itu yang kepadanya kita harus bersyukur? Disebut, dia adalah Tuhan, dia adalah Yahweh, harus jelas, itu dia. Jangan pokoknya Allah, yang mana? Itu. Enggak, itu dia. Melalui Yesus. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah. Dialah yang membuat bintang-bintang hanya berkata-kata saja. Dia yang membuat binatang-binatang dan manusia menciptakannya. Dialah itu Allah. Dan dia juga yang berkuasa atas semuanya itu. Sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, siapakah Allah? Dia Allah yang maha besar. Tetapi jelas ya, itu di dalam Yesus Kristus.
Ternyata dia bukan Allah yang maha besar, tetapi dia juga Allah yang maha baik. Maka diketuk dia, Allah yang baik. Baik itu adalah dia berguna bagi kita, baik itu secara moral dan benar. Ada orang yang baik, tidak benar secara moral. Saya ingin membantu ibu-ibu karena ibu-ibu miskin, maka saya membongkar bank. Benar nggak? Baik nggak? Baik untuk ibu. Tetapi Allah itu benar secara moral juga. Jadi dia baik, itu juga adalah bentuk kasih. Karena moral dia, bentuk kasih. Kasih yang terbesar yang pernah Tuhan lakukan kepada kita. Sebenarnya bukan menciptakan langit dan bumi, bukan. Memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Itulah sebabnya Yohanes menulis, karena begitu besar. Mengapa agak-agak saya tinggikan? Memang begitu cara membacanya itu. Di dalam bahasa Aramik dan bahasa-bahasa Ibrani, itu bahasa-bahasa di Timur Tengah sana, termasuk bahasa Arab, ada namanya fonologi yang ekstrim. Ada orang sastra di sini, ada namanya fonologi yang agak ekstrim. Misalnya azan itu, pernah ibu-ibu dengar? Sebenarnya bukan untuk diejek ya, kan bisa Allahu Akbar, bisa saja. Tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Mereka ingin mengatakan besar sekali. Di dalam Yohanes 3:16, sekiranya kita punya fonologi seperti orang di sana, maka harus kita bacakan itu karena begitu besar. Karena memang tidak terjangkau pikiran kita. Bayangkanlah si pendosa, orang yang memberontak, orang yang menjengkelkan, yang harusnya ditunjangkan masuk neraka. Justru dikasihi, mengasihinya pun tidak tanggung-tanggung, sampai mati di kayu salib. Siapa yang mau mati untuk orang baik? Kata Paulus di dalam Roma pasal 5 ini. Mungkin gak ada. Siapa yang mau mati untuk orang benar? Tidak ada barangkali. Tetapi Yesus mati untuk orang jahat. Kata Paulus, terbalik kan? Itulah kasih Allah yang digambarkan oleh Yohanes karena begitu besar. Nah sekarang perhatikan. Siapakah Allah yang digambarkan dalam Mazmur 136 ini? Dia adalah Allah dari Allah. Ayat 2. Kita baca bersama-sama. Ayat 2. Allah itu saja adalah pencipta semuanya. Tetapi karena ada pada konsep saat itu sudah ada Allah yang diakui. Termasuk seperti orang Batak itu mengakui. Ada mulai jadi nabulun. Itu pun beralah. Mengakui kealahannya. Jadi Allah yang sesungguhnya itu adalah Yahweh. Allah yang sesungguhnya itulah yang kita kenal dalam Yesus. Dialah pemilik segala-galanya. Yang baginya seperti yang dikatakan oleh MC kita, tidak ada yang mustahil. Menciptakan bintang-bintang saja ibu-ibu, hanya begini dia bilang, jadi. Lihatlah Kejadian pasal 1. Maka berfirmanlah Allah, jadilah. Maka jadilah demikian. Kan selalu diikuti begitu kan? Berfirmanlah Allah, maka jadilah penerang. Maka jadilah demikian. Luar biasa itu. Hanya disebut. Jadi bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu besar. Amin. Itu harus kita amin. Mengapa kita bersyukur? Perhatikan. Karena rupanya pantas kita bersyukur kepada Dia yang baginya tidak ada yang mustahil. Sekarang kita melihat masalah-masalah kita sekarang ini. Barangkali runyam, barangkali rumit, barangkali tidak tahu kita jalan keluarnya. Kalau kita ambil keputusan ini, ada masalah di sini. Kalau kita ambil keputusan ini, ada masalah di sini. Pokoknya tidak ada jalan keluar menurut pikiran kita. Apakah menurut Tuhan nggak ada jalan keluar? Amin. Disitulah. Dia mulai lihat, rupanya memang harus bersyukur kita kepada. Ternyata Dia bukan hanya mampu dan maha kuasa, Dia pun baik. Sampai-sampai Yesus sendiri pun diberikan kepada kita. Yang terbaik dalam dirinya, yaitu anaknya sendiri diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin Dia tidak akan
menambahkan semuanya itu kepadamu. Roma pasal 8 ayat, ada ingat? 33 kali. Kalau 33, 32, gitulah. Ayo kita baca dulu. Roma 8, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ayo, semua dapat. Siapa yang duluan langsung sebut ayatnya. Roma 8, kalau 31, 32, 33 lah itu ya. Sebelumnya. Terus aja nanti ulang. Setelah itu dah. Iya, itu. Berapa iya? 32 kan? Oke. Itu yang kita baca, 32. 3 ya. Jadi kalau bahasa Medan, yang paling besar aja udah dikasih, apalagi yang kecil. Kira-kira gitu. Yesus saja diberikan. Bagaimana mungkin dia tidak akan menambahkan itu? Jadi dia adalah Allah yang apapun bisa dilakukan. Saya sering sekali mau berkata itu kepada ibu-ibu di sini. Saya udah pernah saya katakan itu. Jadi Allah yang maha kuasa, tetapi Allah juga yang maha baik. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik. Perlu nggak itu kepada kita? Itulah yang kita perlukan. Coba perhatikan. Saya ambil contoh. Aku ini baik. Contoh ini, narsis sekali. Contoh. Kan kalau contoh kan suka-suka hati kan. Aku ini baik. Mau ibu minta tolong, mau aku. Tapi nggak mampu, ya betul. Oke, ibu-ibu hargai, pastilah hargai kebaikan saya ya. Tapi apalah ibu-ibu? Baiknya Sina beban itu, tapi apa boleh buat lah kan gitu. Udah cukup itu kan? Nah, sebaliknya si Ratna ini misalnya bisa melakukan sesuatu. Bukan seperti itu ya. Ini ya contoh, jangan ya memang begitunya si Ratna itu, jangan kalian bilang nanti gitu. Si Ratna ini bisa buat lakukan sesuatu apapun yang ibu butuhkan, yang ibu minta pertolongan. Tapi dia nggak mau. Apa gunanya itu bagi ibu? Tapi coba kombinasi Ratna dengan saya. Dan tulang pasar ibu lah di sini misalnya ya kan? Misalnya dia mampu, dia bisa melakukan sesuatu dan dia mau. Dan tulang atau Eda atau Nemburu atau apalah penyebutan sama dan tulang saya ini. Tolong maju hamil. Loh, nuli. Jadi ya. Budunya buat kesat 20 naik sih terus gitu. Dia memang mampu. Dan Allah kita bukan hanya seperti nan tulang ini. Yang misalnya ini jangan kalian mintain. Seingat aku nggak ada rumahnya 20. Contoh, yang hanya rumahnya 20 contoh tadi. Allah itu pemilik semua. Dan dia baik. Apa ibu-ibu gak bersyukur dengan kepada Allah gitu? Syukur. Masalahnya memang ini. Setia. Ayat berapa? Ayat-ayatnya ini pun terlalu kecil tadi. Tapi si Leni sebenarnya udah perbaiki. Jadi lihat. Allah yang maha kuasa itu ibu-ibu lihat nanti ayat 4-9 ya. Tadi pembacaan kita sampai 3 kan? Nanti baca semua ya. 136 itu baik dibaca semua. 136 ayat 4-9 di situ dia menceritakan, dialah yang menjadikan langit, dia yang tangan buatannya lah ini, dia menciptakan semuanya. Tadi yang saya ceritakan itu. Nanti dibaca lagi, jangan tidak dibaca ya, kalau tidak kurang mantap dia kenanya. Tetapi di situ ayat 4-9 masih bisa terbaca ini, agak lebih kabur justru ya kan. Yang paling bawah. Kecil kali ya. Sorry lah. Itu Allah yang maha kuasa ayat 4-9. Baik. Kalau Allah yang baik itu ditunjukkan. Akulah yang mengantarkan engkau dari Mesir ke tanah Kanaan.
Akulah yang membawa engkau melewati sungai Yordan. Aku yang membelah sungai Teberau. Aku yang mengalahkan bangsa-bangsa yang menghalangimu. Allah yang baik. Allah yang maha kuasa, pencipta segala-galanya, tapi tidak sungkan-sungkan. Bayangkanlah, Allah pemilik semuanya. Bumi kita ini kecil, ibu-ibu, kalau dibandingkan jagat raya ini. Maka ada suatu ilustrasi, ini tidak benar, hanya imajiner ya, imajiner. Imajinernya katanya ada dua malaikat, satu malaikat senior sama satu malaikat junior. Itu pun nggak ada kan, sekali penciptaannya sebenarnya malaikat. Tapi begitulah supaya dapat yang dimaksudkan. Terbanglah mereka di jagat raya sana, di angkasa sana. Lalu dilihatlah, terlihatlah galaksi kita ini. Galaksi ini ber-400 miliar katanya bintang di galaksi kita ini. Galaksi yang ada bumi ini. Dilihatlah. Lalu yang senior itu berkata, Tuhan kita pencipta segala-galanya pernah datang ke sana. Heran sang junior. Ngapain? Galaksi sekecil itu diurusi oleh Tuhan kita. Belum tahu dia. Rupanya bukan ke galaksi. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Masuklah mereka ke tata surya. Tata surya itu bintang dan 8 ya, planet dulu masih ada Pluto, tapi itu dia dieliminasi sekarang. Matahari dan planet-planet, bumi. Ada bumi di situ, ada Mars. Bukan ke galaksi sana. Itu tata surya. Semakin terkejutlah katanya sang junior. Sekecil itu. Sang senior masih senyum katanya. Semakin mendekat, semakin mendekat. Tahukah kamu, bukan ke tata surya ini. Itu yang kecil itu, yang agak kehijau-hijauan itu, ke bumi itu. Namanya juga imajiner kan. Saking gak tahannya katanya, malaikat junior itu pingsan dia. Tidak mungkin lah. Itu hanya ingin menggambarkan terlalu kecil bumi ini. Tetapi mengapa Tuhan datang? Pencipta semuanya loh. Terlalu kecil orang Israel, terlalu kecil kita. Kenapa peduli dia dengan hidupmu? Yang sebenarnya tidak begitu berarti kok dia bagi kamu. Tapi dia mengasihi. Sampai-sampai Yesus sendiri diberikan kepadamu. Itu yang ingin digambarkan. Maka di dalam bagian ini, Allah yang maha baik ini, digambarkan semua nanti. Bagaimana Tuhan berkarya. Yang setia sepanjang ayat ya kan? 26 ayat kan? Apa? Di ujung-ujungnya selalu apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya dia tidak akan pernah berubah. Jadi itu dulu, itu masa perjanjian lama, itu masanya tidak. Sampai selama-lamanya kasih setianya. Sama sampai hari ini, besok untuk anak cucu kita pun terus kasih setianya sama. Amin. Penuh hikmat. Ibu-ibu, dia tahu yang kita perlukan. Maka dia juga perlu kasih makan orang-orang jahat. Karena kalau tanpa itu susah juga kita. Orang-orang jahat gak makan, susah gak kita? Pasti susah. Dirampoklah ini gak ada mengelola semua, gak ada yang bekerja. Amin. Hanya itu aja dulu, banyak sekali. Maka dia penuh hikmat. Nah hikmatnya ini kadang, itu yang agak-agak susah kita terima. Apa itu? Ini. Ini yang gak mau kita terima. Padahal bersyukur itu di dalam segala hal. Segala hal apa? Termasukkah di dalam kesusahan, penderitaan yang negatif, kerugian, tumpur dan segala macam? Termasukkah? Termasuk. Termasuk dalam musim kehidupan. Sampai sekarang ibu-ibu masih cantik-cantik saya lihat dari sini. Tapi ibu-ibu tahulah, sadarlah. Lebih cantik lah waktu dulu ya kan. Kesong nih buru-buru kan. Nggak mulai bikin ribut nih. Senyum saja lah, biasa aja. Ya ibu-ibu ya. Dulu ada ini. Sekarang
agak mau lebih baik. Ya sudahlah. Tuhan dalam musim kehidupan. Amin. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu lagi ya, sorry. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Ya, mari angkat tangan dulu bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan Tuhan. Turun tangan. Jadi saya akan membahas ini sedikit. Bagaimana saya menjelaskannya? Maka saya bawa di sini ada namanya tas. Kok tas? Supaya ingat. Kalau datang penderitaan, ingatlah Tuhanmu itu maha besar dan baik. Kalaupun ada penderitaan diberikan kepadamu, baiknya itu? Karena dia maha baik. Apakah karena dia gagal untuk menolongmu, nggak mampu dia menolongmu? Tidak, bintang saja hanya sebut tok 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 berjadian. Nah, pertanyaan kita, mengapa ini ada penderitaan? Saya sering sekali sudah memberikan ilustrasi, misalnya orang yang jatuh lalu harus terapi. Ibu Sinaga tahu persis itu. Iya kan? Dulu terapi Bapak Sikaila ya kan? Dia memang orangnya kuat. Tapi pernah sekali saya ngantar, teman-temannya semua menjerit. Aduh, aduh, aduh. Iya betul. Tapi saya lihat, kalau kalian lihat Pak Sinaga itu sekarang, itu dulu remuk itu kaki. Ingat kali itu. Sekarang jalan main bola pun kurasa dia bisa. Itulah hasil terapi. Sekiranya nggak mau dia terapi, nggak mau lah, nggak mau. Mungkin bengkok lah kakinya itu sampai sekarang. Berjalan. Iya. Jadi apakah ada perlunya terapi? Ya dong. Jadi kadang Tuhan membuat kita ada rasa sakit, terapi lah itu supaya semakin baik. Lalu apa ini? Ini. Saya kan dari kecil karena anak kampung-kampung, diajarinya kami menjahit. Baik jahit tangan, baik itu menjahit dengan mesin. Jadi agak-agak tahunya aku. Tapi jangan ada ibu-ibu, ada sobek apa aku jahit tujuh amang, itu namut tong dang betong dah. Dah tanya. Jadi bukan begini supaya gampangnya ini. Ada tas anak saya itu waktu kelas 1 SD barangkali dia ya. Itu kan biasanya kan warna-warni gini kan. Namanya biasanya merah, merah jambu begitunya itu. Lalu dibuatlah entah apa baguslah di luarnya. Entah kenapa terlalu berat barangkali. Sobeklah di sini. Bocor. Ini jahitannya ini. Oh Pak gantilah itu, gantilah. Namanya anak kecil, gampang aja bagi dia mau ganti kan. Mari Bapak perbaiki. Jangan bisa itu lagi. Lalu kalau ini mau dijahit kan nggak boleh dari luar. Kalau nggak, ada bahasa Indonesia merlut-lut. Jadi merlut-lut dia nanti kalau kita jahit, ya apa? Berkerut. Alim mantap dia merlut-lut. Mau berkerut heran hari, kan merlut-lut dong. Iya, berkerut lah, oke lah. Berkerut. Berkerut dia nanti jadi gini kalau dari luar kita jahit ini. Berarti harus kita balikkan ya. Semua rupanya tukang jahit. Aku kirain tadi aku jago kali. Nah, ginilah pula dia. Udah remah-remah makanan tadi di dalamnya kan kotor lagi kan. Hitam-hitam, remah-remah makanan. Waktu sudah mulai mau saya jahit, nangis di sana. Nggak mau pakai ini, nggak mau gitu. Dia kirain akan begini nanti dia bawa ke sekolah. Ya, ini yang karena rapinya ini kan biasanya tas-tas apa itu kan asal-asal aja di sini. Apa istilahnya itu, Ruth? Apa? Dangi pinggir mulu hamil namanya, dangi pinggir. Apa namanya? Hah? 12. Ibu-ibu kalau aku nggak tahu. Nah,
inilah pula ini semua, pokoknya jelek lah ini. Bagus ini, enggak mau gitu. Dia bayangkan, malulah aku pakai itu. Kawan-kawanku bagus-bagus tasnya, kok aku bawa yang gitu. Belilah ini. Alay, kurang berani dia protes sama aku kan. Sama mamanya enggak mau aku pakai itu, enggak mau aku pakai itu. Pokoknya enggak mau aku. Ya, aku teruskanlah menjahit, ya kan? Teruskan, nanti kan enggak tahu juga. Nah, aku kudain pula. Gini. Campakkannya memang. Campakkannya. Kali lo bapakku ini. Kalaupun kau miskin gak usah lah, nampak kali aku miskin. Katanya pikirnya kali ya. Nah, bagus ini nanti, bagus ini. Tareng! Namanya untuk anak-anak kan. Dibalikkanlah. Jadilah seperti yang semula. Bocornya itu pun sudah gak ada lagi. Tareng! Leher dia. Dimana? Mana yang bocor tadi? Katanya. Ada enggak kita sering seperti anak-anak di hadapan Tuhan? Iya. Terbalik yang Tuhan buat ini. Aku minta ini, justru hilang ini. Aku minta rumah Tuhan, bukan rumah yang Tuhan kasih, apa? Justru yang nyewakan rumah. Pak, bulan depan gak bisa lagi diperpanjang rumahnya. Begitu kan, terbalik. Bisa nggak seperti itu? Bisa, terbalik. Tapi membaliknya itu karena pelakunya itu adalah Allah yang kuasa dan Allah yang baik. Tidak mungkin diberikannya kepada kita. Maka setelah bagus, senang dia dilihatnya gitu. Rumah-rumah yang di dalam itu pun udah jadi bisa kita bersihkan pula ya kan. Jadi udah lebih harum lah itu. Karena sudah bagus. Maukah terbalik? Adakah mungkin kesusahan? Di dalam itu pun ibu-ibu, jangan lupa bersyukur Tuhan. Engkau maha kuasa, engkau mampu mengatasi ini. Kalaupun ada penderitaan ini sekarang, tentu ada yang baik di dalam ini. Itulah jalan keluarnya. Amin. Amin ya. Kita tutup khotbah kita ini. Kita nyanyi dulu. Apa tadi? Dadadadang, nggak usah pun main musik kalau nggak di situ dia. Udah pas nadanya itu ya? Bolehlah sambil pegang dada, lalu ingat masalah ibu, katakan, engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Amin, amin ya. Apa saya? Musim akan selalu berganti. Sampai selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,